Kisah Rasul 13 ayat 22, saya ambil dari terjemahan IMB. Menuliskan begini. Setelah Saul disingkirkan, Elohim mengangkat Daud sebagai raja bagi mereka. Tentang Daud, Elohim menyatakan, aku telah menemukan Daud. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan bisa menemukan Daud? Apa yang Tuhan temukan? Apa yang Tuhan lihat? Apa yang Tuhan bisa menyatakan bahwa aku telah menemukan Daud? Apa yang dilihat? Padahal pada waktu itu Daud ada di mana? Ada di padang belantara. Pada saat itu Daud adalah seorang bocah, anak kecil. Dia cuma mengurus 2-3 ekor domba. Itu pun sebenarnya dia dibuang oleh ayahnya. Ayahnya gak mencintai Daud. Ayahnya lebih mencintai kakak-kakaknya. Dilihat dari mana? Ketika Samuel datang ke rumah Isai, Daud gak pernah masuk hitungan. Daud disingkirkan. Daud gak pernah masuk dalam daftar kalau dia ada anak kebanggaan ayahnya. Tapi apa yang dibangun oleh Daud di padang belantara? Apa yang dibangun? Penyembahan. Dia bangun hatinya di hadapan Tuhan. Dia bangun manusia rohnya. Dia bangun. Dan itulah alasan yang membuat Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud. Anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Tuhan bisa berkata, seorang yang berkenan di hatiku. Apa yang sedang Daud lakukan? Di padang belantara. Seorang pemuda gak melakukan banyak hal. Benar, tidak melakukan banyak hal. Tapi dalam hatinya dia melakukan banyak hal. Bapak Ibu, masalah hati itu masalah serius. Masalah yang gak dilihat oleh banyak orang, tetapi itu menentukan di hadapan Tuhan. Banyak orang menganggap bahwa kita harus menampilkan yang keren, kita harus menampilkan yang bagus, kita menampilkan yang sempurna. Tapi masalahnya Tuhan melihat dalam kita. Urusan dalam itu adalah dilihat. Dan Yesus dalam khotbah pertama, Yesus berkata, Bapamu di tempat yang tersembunyi melihatmu. Berkali-kali Yesus berkata, Bapamu di tempat yang tersembunyi melihatmu. Itu yang dilihat, itu yang diajarkan, dan itu yang dihidupi oleh Yesus. Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat. Urusan keluarga, urusan keuangan, urusan pribadi, dilihat ada atau tidak dilihat, ada orang atau tidak ada orang. Ini adalah sebuah penyembahan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan perjalanan hati. Itulah dasar kenapa aku telah menemukan Daud, anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendak. Ini kalau kita baca nih 2 Samuel 2 ayat 21 sampai sekian dalam terjemahan IMB seperti ini. Yahweh memberiku upah sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku. Ia menebus aku kembali, sebab aku memelihara jalan-jalan Yahweh dan tidak bertindak jalan kepada Elohimku. Sebab segala pengadilan di hadapanku, sebagaimana peraturannya, aku tidak menyimpang, aku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diriku dari kesalahan. Sebab itu Yahweh memberikan upah sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Kepada yang baik, engkau menunjukkan kebaikan. Dan kepada yang tak bercela, engkau pun tak berlaku tidak bercela. Kepada yang murni, engkau bertindak murni. Dan kepada yang berbelat-belit, engkau berlaku belat-belit. Kebenaran ini cerita apa? Kebenaran ini cerita tentang Tuhan menghargai kebenaran dan kesucian hidup kita. Kepada yang murni, Tuhan bertindak murni.
kepada tak bercacat Tuhan bertindak tak bercacat. Tapi kepada yang belat-belit Tuhan juga berlaku belat-belit. Lihat hidup kita, lihat perjalanan ibadah kita, lihat perjalanan penyembahan kita, lihat perjalanan doa-doa kita. Apa yang tidak terjadi dan apa yang terjadi? Apakah penyembahan kita kosong? Apakah doa-doa kita kosong? Apakah kehidupan penyembahan kita kosong? Itu tergantung dari kebenaran dan kesucian hidup kita masing-masing. Itu kebenaran itu adalah kebenaran tentang Tuhan melihat hati kita.